Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Dewianti, ada Kak Nudia, Kak Jaka Saputra, dan Kak Evi akan memaparkan dan mempresentasikan hasil revisi desain instruksional berdasarkan saran dan masukan dari kelompok 2. Selanjutnya saya persilahkan kepada Kak Nudia untuk menjelaskan saran dan masukan dari kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saran dan masukan dari kelompok 2 yaitu Saudari Makfira Alung pada model problem based learning. Nah, pertanyaannya, bagaimana bentuk LKPD yang diberikan oleh peserta didik yang di dalamnya terdapat dena? Jawabannya, jadi LKPD yang nantinya akan dibagikan kepada setiap kelompok berisi sebuah dena. Adapun kegiatan yang akan dilakukan oleh peserta didik yaitu berdiskusi dan menuliskan informasi dari dena dengan menjawab beberapa pertanyaan. Dena dan pertanyaan dapat dilihat dari desain instruksional yang telah kami perbaiki. Nah, adapun aktivitas yang dilakukan siswa, pertama pastinya siswa mengamati LKPD yang telah dibagikan. Setelah itu, pada LKPD tersebut terdapat gambar dena. Nah, siswa tersebut akan menandai yang mana pohon, yang mana rumah, yang mana jalanan dengan menggunakan ballpoint atau pensil warna. Setelah itu, siswa akan mendiskusikan dan mempresentasikannya. Sedangkan saran dan masukan dari kelompok 2 yaitu dari Ayu Lestari mengenai model problem based learning. Teknologi yang digunakan yaitu salah satunya video dari YouTube. Bisa dijelaskan lebih detail video tentang apa, serta lebih baik lagi dicantumkan linknya. Baik. Dalam desain instruksional model problem based learning sebelumnya sudah menjelaskan bahwa video yang diperlihatkan adalah video tentang arah mata angin. Setelah dilakukan revisi, kami sudah mencantumkan link videonya. Pada model discovery learning, saran dari model discovery learning pada sintaks ketiga, langkah kedua, dan sintaks keempat, langkah pertama, peserta didik secara berkelompok membuat diagram. Bisa diperjelas diagram yang dimaksud apakah diagram gambar, diagram batang, diagram garis, atau diagram lingkar. Nah, jawabannya dari kami, jadi diagram dibuat oleh peserta didik dalamnya adalah diagram batang. Dan kami sudah merevisi, yaitu memperjelas diagram yang dibuat pada sintaks desain instruksional kami. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya saya persilahkan kepada Kak Evi untuk memaparkan hasil atau menjawab saran dari kelompok 2. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan menjawab saran, masukan, dan pertanyaan dari kelompok 2, yaitu Said pada model problem based learning pada tahap
kedua problem based learning PBL ada 2 kegiatan menonton video. Kedua sama tentang arah mata angin juga. Jawabannya itu pada tahap kedua ini sebenarnya hanya ada 1 kegiatan menonton video, yaitu guru menampilkan sebuah video tentang arah mata angin, kemudian peserta didik mengamati video tersebut dan melakukan tanya jawab terkait video yang telah dilihat. Untuk itu, kami sudah memperbaiki desain instruksional pada RPP kami. Yang kedua, pada model discovery learning. Pada model discovery learning tentang diagram, apakah guru hanya menunjukkan atau memperlihatkan diagram saja, atau ada kegiatan yang lain yang dilakukan? Jawabannya, pada tahap stimulation langkah 9, guru menunjukkan sebuah gambar diagram batang, kemudian melakukan tanya jawab dengan peserta didik. Pertanyaannya telah dicantumkan dan dapat dilihat pada langkah ke-10. Selanjutnya, pada tahap 10 stimulation, apakah gambar yang dimaksud adalah DNA atau diagram? Jadi, pada sintaks stimulation langkah 9 dan 10 itu saling berkaitan, yaitu pada langkah 9, guru menunjukkan diagram batang terkait laporan Udin mengenai banyaknya rumah di sepanjang jalan yang dilewatinya. Kemudian pada langkah ke-10, peserta didik mengamati diagram batang terkait laporan Udin mengenai banyaknya rumah di sepanjang jalan yang dilewati. Dan guru mengenang gambar tersebut dan apa tujuan dari gambar tersebut, serta apa yang ingin kalian ketahui tentang gambar tersebut. Kami juga memperbaikinya. Hal ini dapat dilihat pada desain instruksional kami. Selanjutnya saya kembalikan ke Baik, saya persilahkan kepada Jaka Saputra untuk menjelaskan atau menjawab pertanyaan dari Yusliana. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Yusliana, yang dimana pertanyaannya yaitu, pada desain instruksional model PBL pada bagian pemberian evaluasi kepada peserta didik, mengapa pembagian soal evaluasi tidak menggunakan kuisis saja? Nah, jawaban dari kelompok kami yaitu, alasan kami tidak memberikan evaluasi melalui aplikasi kuisis karena peserta didik yang kami ajar adalah kelas rendah, yaitu kelas 3, di mana kita ketahui bahwa karakteristik peserta didik 3 masih sulit diarahkan, terlebih ketika kita menggunakan aplikasi kuisis. Otomatis setiap peserta didik harus membawa perangkat berupa smartphone atau handphone. Di sini kami memprediksi bahwa pasti ada orang tua peserta didik yang akan melarang anaknya untuk membawa handphone ke sekolah. Jadi, untuk membuat pembelajaran lebih efektif dan berjalan dengan baik, maka kami memberikan evaluasi secara langsung di sekolah. Mungkin itu jawaban dari kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya adapun saran dan masukan dari Pak Wawan, yaitu sebaiknya waktunya lebih diperhatikan lagi karena terdapat banyak aktivitas di dalam rancangan yang dibuat. Jadi kelompok kami sudah mengatur waktu terkait dengan RPP kami, yaitu 1 hari untuk pembelajaran satu ini dengan alokasi waktu 5 kali 35 menit. Selanjutnya saya persilahkan kepada Kak Nudia untuk memaparkan hasil revisi RPP kami berdasarkan saran dan masukan dari kelompok 2.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Berikut revisi RPP dari kelompok kami. Desain instruksional berbasis pada problem based learning, Satuan Pendidikan UPTD SD Negeri 18 Baru, kelas atau semester 3 dan semester genap, tema 8 Praja Muda Karana, subtema 4 Aku Suka Berkarya, pembelajaran atau pertemuan 1, muatan bahasa Indonesia, alokasi waktu 1 hari atau 5 kali 35 menit. Berikut kompetensi dasar 3.7. Mencermati informasi tentang 8 arah mata angin, pemanfaatannya dalam DENA, dalam teks lisan, tulis visual, atau eksplorasi lingkungan. 4.7. Menjelaskan konsep 8 arah mata angin dan pemanfaatannya dalam DENA dalam bentuk tulis dan visual, menggunakan kosakata dan kalimat. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan membaca teks arah mata angin dan DENA, peserta didik dapat menemukan pokok pikiran tentang konsep 8 arah mata angin dan pemanfaatannya dalam DENA. Dengan mengamati video dan arah mata angin, peserta didik dapat menyusun kembali arahnya. Adapun kegiatan inti dalam sintaks model pembelajaran problem based learning. Tahap pertama, orientasi peserta didik terhadap masalah. Pembelajaran di rumah atau menggunakan Google Classroom atau WhatsApp. Kegiatan pertama, guru membagikan teks bacaan, arah mata angin, dan DENA melalui Google Classroom atau WhatsApp. Kegiatan kedua, guru mengarahkan peserta didik membaca teks tersebut dan menuliskan informasi penting yang didapat lalu mengirimnya di Google Classroom atau WhatsApp. Pembelajaran yang dilakukan di kelas atau di sekolah. Kegiatan pertama di kelas, guru bertanya apakah peserta didik sudah membaca teks yang dibagikan kepada Google Classroom atau WhatsApp. Kegiatan yang kedua, guru dan peserta didik bertanya jawab terkait teks yang telah dibaca seperti siapa yang pernah melihat DENA, di mana kalian pernah melihat DENA, apakah kalian berani pergi ke sekolah sendirian, apa yang kalian lihat selama perjalanan. Kegiatan selanjutnya, tahap kedua, yaitu mengorganisasikan peserta didik. Kegiatan yang dilakukan yaitu guru menampilkan video arah mata angin, link video dicantumkan dalam RPP. Kegiatan selanjutnya, peserta mengamati video tersebut dan melakukan tanya jawab dengan guru. Lalu, guru menampilkan aplikasi Google Maps sehingga peserta didik lebih paham mengenai arah mata angin dan DENA. Selanjutnya, guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Lalu, guru membagikan peserta didik LKPD yang di dalamnya terdapat sebuah DENA. Tahap ketiga, atau sintaks yang ketiga, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Aktivitas yang dilakukan yaitu, guru membimbing dan mengarahkan peserta didik untuk berdiskusi. Lalu, peserta didik menuliskan informasi dari DENA dengan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di buku siswa. Tahap keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di sini, peserta didik mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Tahap yang kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses. Aktivitas yang dilakukan yaitu guru memberikan penguatan terhadap hasil kerja peserta didik. Lalu guru memberikan evaluasi kepada peserta didik. Model yang kedua yaitu desain instruksional berbasis pada discovery learning. Satuan Pendidikan UPTD SD Negeri 18 Baru, kelas atau semester 3, tema 8, Praja Muda Karana, subtema 4, Aku Suka Berkarya, pembelajaran atau pertemuan 1, muatan matematika, alokasi waktu 1 hari atau 5 kali 35 menit. Kompetensi dasar yang ingin dicapai ya 3.6. Menjelaskan data berkaitan dengan diri peserta didik yang disajikan dalam diagram gambar. 4.10. Menyajikan data berkaitan dengan peserta didik yang disajikan dalam diagram gambar. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu dengan mengamati gambar diagram,
peserta didik dapat menginterpretasikan data dengan benar. Lalu dengan mengamati data dan berdiskusi, peserta didik dapat menyajikan data dalam bentuk diagram. Kegiatan inti dari model pembelajaran discovery learning yaitu pembelajaran yang dilakukan di sekolah atau di kelas. Sintaks yang pertama yaitu stimulation atau pemberian rangsangan. Di sini, aktivitas yang dilakukan yaitu guru mengarahkan peserta didik untuk memperhatikan dena yang ada dalam bukunya. Lalu guru meminta peserta didik membaca dena tersebut. Setelah itu guru menunjukkan gambar diagram laporan Udin mengenai banyaknya rumah di sepanjang jalan yang dilewati. Setelah itu peserta didik mengamati gambar diagram. Laporan Udin mengenai banyaknya rumah. Laporan Udin mengenai banyaknya rumah di sepanjang jalan yang dilewati. Dan guru menyajikan pertanyaan misalnya apa yang kalian ketahui tentang gambar ini, apa tujuan dari gambar tersebut, lalu apa yang ingin kalian ketahui tentang gambar. Sintaks selanjutnya yaitu problem statement atau mengidentifikasi masalah. Aktivitas yang dilakukan yaitu peserta didik kembali mengamati gambar diagram mengenai banyak rumah-rumah di sepanjang jalan yang dilewati secara cermat. Lalu peserta didik menjawab beberapa pertanyaan berdasarkan gambar diagram dan menyebutkannya yaitu di manakah tempat yang memiliki rumah paling banyak, di manakah tempat yang memiliki rumah paling sedikit, berapa banyak perbedaan rumah dan dari jalan Kamboja ke jalan Mawar, berapa banyak rumah semuanya. Sintaks yang ketiga yaitu data collection atau mengumpulkan data. Aktivitas yang dilakukan yaitu peserta didik dibentuk ke dalam beberapa kelompok dan guru membagikan LKPD yang di dalamnya terdapat data warna rumah. Setiap kelompok membuat diagram rumah. Lalu guru memberikan bimbingan. Sintaks selanjutnya yaitu verification atau pembuktian. Aktivitas yang dilakukan yaitu setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Lalu kelompok lain memberikan tanggapan atau masukan terhadap kelompok presentasi. Setelah itu memberikan apresiasi terhadap kelompok yang melakukan presentasi. Sintaks selanjutnya yaitu generalization atau menyimpulkan. Aktivitas yang dilakukan yaitu guru memberikan tanggapan secara keseluruhan terkait hasil kerja semua kelompok. Lalu guru bersama peserta didik menyimpulkan hasil diskusi. Selanjutnya pembelajaran yang dilakukan di rumah dengan menggunakan Google Classroom atau WhatsApp. Di sini untuk lebih memahami penyajian data guru, meminta peserta didik untuk mengumpulkan data berat badan keluarganya, kemudian menyajikannya dalam bentuk diagram. Tugas ini dikerjakan di rumah dan dikumpul lewat Google Classroom atau WhatsApp. Baik, model yang ketiga yaitu desain instruksional berbasis pada Project Based Learning. Satuan Pendidikan UPTD SD Negeri 18 Baru, tema 4, pembelajaran 1, muatan SBDP, alokasi waktu 1 hari atau 5 kali 35 menit. Kompetensi dasar yang 3.6, mengidentifikasi ciri-ciri gabungan teknik potong lipat dan sambung dalam karya keterampilan. 4.4, membuat karya keterampilan dengan gabungan teknik potong, lipat, dan atau sambung. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu dengan melihat video, siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah pembuatan karya keterampilan dengan gabungan teknik potong, lipat, dan sambung dengan tepat. Lalu dengan merancang, siswa dapat membuat karya rumah-rumahan dengan keterampilan gabung teknik potong, lipat, dan sambung dengan rapi. Baik, sintaks model pembelajaran PJBL. Pembelajaran yang dilakukan di sekolah atau di kelas. Yang pertama, menentukan pertanyaan dasar, yaitu aktivitas yang dilakukan
dilakukan yaitu guru bertanya kepada siswa, apakah di sini suka main rumah-rumahan? Lalu, lalu guru menjelaskan bahwa sebuah lokasi dapat digambarkan menggunakan model misalkan lokasi rumah. Setelah itu, guru memberitahukan peserta didik bahwa hari ini mereka akan belajar membuat model rumah-rumahan dari kardus bekas. Sintaks yang kedua yaitu membuat desain proyek. Nah, di sini aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik yaitu peserta didik mengamati video tentang pembuatan rumah-rumahan dari kardus dan menyimak penjelasan guru. Lalu guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Setelah itu, guru memastikan bahwa peserta didik memahami apa yang akan dilakukan dan memiliki kelengkapan alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan aktivitas. Sintaks yang selanjutnya itu menyusun penjadwalan. Di sini, peserta didik dipandu guru berdiskusi menyusun jadwal start dan finish tentang kegiatan proyek yang akan dilaksanakan pada hari ini. Sintaks yang selanjutnya itu memonitor kemajuan proyek. Nah, aktivitas yang dilakukan yaitu peserta didik bersama kelompoknya mulai membuat rumah dari kardus sesuai kreasinya. Setelah itu, guru memantau kegiatan setiap kelompok dan melakukan penilaian proses. Selanjutnya, guru berkeliling memberikan bimbingan kepada peserta didik yang masih kesulitan. Selanjutnya, setelah tadi selesai kemudian rumah dari kardus bekas yang telah kelompok yang tidak menyelesaikan proyek melanjutkannya di rumah. Baik, pembelajaran yang dilakukan di rumah, yaitu penilaian hasil. Nah, di sini aktivitas yang dilakukan yaitu peserta didik mempresentasikan proyeknya dalam format rekaman video. Setelah itu, peserta didik membagikan rekaman videonya di Google Classroom atau WhatsApp. Terakhir, evaluasi pengalaman. Nah, di sini aktivitas yang dilakukan yaitu saling mengomentari video hasil presentasi proyek yang ada di Google Classroom atau WhatsApp. Lalu guru memberikan penguatan dan apresiasi terhadap proyek peserta didik. Baik, itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi hasil presentasi kami terkait hasil revisi dari desain instruksional kami berdasarkan saran dan masukan dari kelompok 2. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.